Teman-teman semua, seluruh pelaku usaha UMKM di Indonesia, mari kita mendukung petisi pajak meminta pemerintah untuk memperpanjang PPh final UMKM 0,5%. Yang sudah sederhana, janganlah dibikin rumit dan sulit. Sesuai Peraturan Pajak PP 55 tahun 2018 bahwa PPh final UMKM 0,5% untuk orang pribadi ya, itu hanya dibatasi 7 tahun saja teman-teman, yang mana akan berakhir di Desember 2024 ini. Nah, saya mengajak teman-teman untuk kita sama-sama meminta pemerintah untuk memperpanjang atau mempermanenkan PPh final UMKM 0,5% ini. Tidak hanya 7 tahun ya, tetapi selama-lamanya. Teman-teman dapat menandatangani petisi ini dengan cara langsung masuk ke website ya, www.change.org/petisi pajak huruf besar semua, www.change.org/petisi pajak huruf besar semua, atau Anda bisa scan kode QR di layar video ini. Oke, berikut materi petisinya guys. Inilah isi petisinya teman-teman ya, perpanjang PPh final UMKM 0,5%. Yang sudah sederhana, jangan dibikin rumit dan sulit. Ini ada foto Ibu Sri Mulyani yang katanya bakal mengevaluasi insentif PPh final ini, apakah diperpanjang atau tidak. Dan sekarang saatnya kita sebagai warga negara ya meminta Ibu Menteri, Bapak Jokowi Presiden, dan Bapak Prabowo Presiden terpilih untuk mohon dong memperpanjang PPh final UMKM ini. Alasan pentingnya petisi ini, saya fungsiawan anggota IWPI, Ikatan Wajib Pajak Indonesia, di website www.iwpi.info, mewakili banyak wajib pajak pelaku usaha UMKM di Indonesia, meminta kepada Pak Presiden terpilih Prabowo Subianto supaya memperpanjang jangka waktu PPh final UMKM 0,5% bagi wajib pajak orang pribadi. Ada 10 poin pertimbangan kami sebagai berikut. Yang pertama, bahwa tidak ada alasan yang tepat bagi pemerintah untuk tidak memperpanjang PPh final 0,5% ini. Kalau bisa dipermudah, kenapa harus dipersulit? Suatu hal yang sudah dibuat jadi sederhana sejak lama. Tolonglah Pak, jangan dibuat rumit kembali ya. Yang kedua, bahwa PPh final UMKM telah terbukti mempermudah proses pembayaran pajak bagi pelaku usaha UMKM, di mana kami ini cukup membayar pajak 0,5% kalikan omset usaha saja, tanpa perlu melakukan pembukuan apapun yang ribet dan sulit. Tidak perlu membayar pajak, membayar jasa konsultan pajak atau akuntan yang mahal, dan tidak perlu juga ada pelaporan rutin bulanan yang aneh-aneh yang sulit. Proses administrasinya sangat mudah. Kami pengusaha sangat sibuk loh ya dengan kegiatan operasional sehari-hari kami, mohonlah Pak, jangan dipersulit lagi dengan administrasi perpajakan yang rumit dan ribet. Tiga, bahwa PPh final UMKM sudah bersifat final, sehingga tidak perlu lagi terjadi perdebatan atau keributan dengan petugas pajak sehubungan dengan laporan keuangan kami, atau tentang boleh atau tidak bolehnya sebuah biaya untuk dibiayakan secara fiskal di perpajakan, atau tentang berapakah nilai profit atau keuntungan yang wajar menurut wajib pajak versus menurut petugas pajak. Hal inilah yang sering kali menjadi perdebatan tiada akhir antara wajib pajak dengan petugas pajak yang nanti akhirnya dapat mengganggu kegiatan usaha wajib pajak itu sendiri. Empat, bahwa banyak pelaku usaha UMKM yang tidak mengerti peraturan perpajakan, tidak mengerti akuntansi, tidak mengerti teknis-teknis pelaporan pajak rutin, bahkan tidak mengerti internet karena usia sudah tua atau ada di pedalaman desa. Selama ini kami merasa sangat dipermudah oleh PPh final yang sangat sederhana ini, Bapak. Jika tidak diperpanjang, maka metode yang baru, yang rumit dan sulit akan menjadi celah bagi petugas pajak yang nakal untuk melakukan upaya pemerasan terselubung kepada wajib pajak dengan memanfaatkan ketidakpahaman kami tentang peraturan perpajakan. Bahwa nomor 5, jika PPh final UMKM ini tidak diperpanjang, kemudian kami memakai metode norma sesuai dengan Per 17 tahun 2015 akan menyebabkan ketidakadilan bagi kami, Pak Prabowo, karena penetapan persentase keuntungan dalam aturan tersebut tidaklah sesuai dengan kondisi sebenarnya usaha wajib pajak, tetapi justru sangat merugikan kami dalam perhitungan perpajakannya. Persentase keuntungan sangat tinggi itu tidak mencerminkan kondisi sebenarnya kegiatan usaha kita di tahun 2024 ini, Bapak Prabowo. Nomor 6, bahwa jika PPh final UMKM tidak diperpanjang, kemudian kami memakai metode pembukuan, akan menyebabkan kenaikan biaya cost of compliance yang sangat tinggi, tidaklah produktif, tidak efisien ataupun efektif, di mana kami harus membayar konsultan pajak atau akuntan yang tidak murah, bahkan cenderung mahal.
Lagi pula, hasil laporan keuangan yang dibuat oleh konsultan pajak atau akuntan yang dibayar ini belum tentu loh Pak Prabowo dapat diterima oleh petugas pajak, belum tentu. Bahkan, seringkali dalam pemeriksaan pajak justru pembukuan wajib pajak ini menjadi bumerang dan bahan upaya pemerasan oleh petugas pajak, yang mana mereka memanfaatkan ketidakrapian kami dalam melaksanakan administrasi manajemen internal usaha kami supaya dapat ditetapkan pajak yang sangat tinggi, memberatkan wajib pajak. Jika pelaku UMKM ini pada runtuh bisnisnya nantinya, maka negara akan chaos, Pak Prabowo. Kesulitan untuk membantu mencarikan pekerjaan bagi para tenaga kerja yang diberhentikan oleh pelaku UMKM ini. Nomor 7, bahwa dengan memperpanjang PPh UMKM final ini, apabila dirasa nilai pajaknya terlalu rendah, maka Pak Presiden dapat merubah tarifnya menjadi lebih tinggi, atau tarifnya bisa dibikin bervariasi sesuai kategori usahanya. Ataupun cara lainnya, kami yakinlah Pak Presiden terpilih mempunyai pembantu-pembantu orang-orang pinter yang dapat merumuskan perpanjangan PPh final UMKM ini dengan baik. Yang penting bagi kami, Pak Prabowo, jenisnya harus tetap PPh final, tidak menggunakan metode PPh OP progresif ataupun pembukuan yang sulit dan rumit itu. Nomor 8, bahwa dengan memperpanjang PPh final UMKM ini, apabila wajib pajak merasa tidak mau menggunakan metode PPh final, toh WP tersebut tetap boleh memilih untuk menggunakan metode norma ataupun metode pembukuan sesuai keinginan pribadinya. Sehingga tidak ada pemaksaan apapun terhadap wajib pajak. Silakan wajib pajak menggunakan metode yang dianggap paling nyaman bagi wajib pajak tersebut, seperti yang selama ini sudah terjadi, Bapak Prabowo. Nomor 9, jika Bapak berpikir dengan diperpanjang PPh final UMKM ini, maka penerimaan pajak tidak bisa naik, itu salah kaprah, Pak. Mohon maaf, Bapak salah mendapat informasi ya. Bapak tinggal menaikkan saja tarifnya dari 0,5% menjadi tarif yang lebih tinggi. Dengan begitu, target penerimaan pajak akan meningkat. Yang penting bagi kami nih, para pengusaha UMKM adalah prinsip sederhana dan mudah. Janganlah diganti, Pak, menjadi hal yang lebih sulit dan lebih rumit. Nomor 10, jika Bapak berpikir dengan tidak diperpanjangnya PPh final UMKM ini, kemudian penerimaan pajak akan menjadi lebih naik, itu salah kaprah juga, Pak. Mohon maaf. Para pelaku UMKM punya banyak jurus untuk tetap memakai PPh final UMKM 0,5%. Contohnya dengan menggunakan NPWP orang lain atau mendirikan perusahaan terpisah. Namun, Bapak Prabowo yang terhormat, hal ini justru kontraproduktif, tidak efektif dan tidak efisien. Justru menambah biaya tenaga kerja, tenaga, dan waktu terbuang percuma. Sedangkan penerimaan pajak toh tetap tidak naik. Akhirnya, wajib pajaklah yang dirugikan, Bapak Presiden. Kami, seluruh warga negara masyarakat, wajib pajak di NKRI ini yang membayar pajak siap dan bersedia diajak berkomunikasi dan berdiskusi perihal perpanjangan PPh final UMKM ini. Sejauh ini, kami tidak pernah mendengar, Bapak Presiden ya, ada pelaku usaha UMKM yang tidak mau diperpanjang. Tetapi justru semuanya yang kami dengar adalah mereka ingin kemudahan dalam PPh final UMKM ini bisa diperpanjang jangka waktunya, bahkan dipermanenkan. Bapak Presiden yang terhormat, Andalah harapan kami satu-satunya untuk membuat peraturan perpajakan yang mendukung usaha UMKM kami ini. Terima kasih, Bapak Presiden terpilih Prabowo Subianto. Tambahan untuk dipertimbangkan Bapak Presiden terpilih Prabowo Subianto. Satu, pelaku usaha UMKM di Indonesia jumlahnya sekitar 65 juta orang. Sebagai soko guru ekonomi negara, mampu menyerap tenaga kerja lebih dari 100 juta pekerja. Hal ini berarti satu pelaku UMKM rata-rata mempekerjakan sekitar 2 orang. Hilangnya kemudahan dalam PPh final 0,5% ini akan mempersulit bisnis para pelaku UMKM ini. Ada link beritanya ini, Bapak Presiden. Nomor 2, sangat sedikit sekali UMKM yang mampu naik kelas, Bapak Prabowo. Mereka kalau harus melakukan pembukuan sangat-sangat sulit. Karena apa? Membutuhkan skill khusus yang tidak dimiliki oleh sebagian besar pelaku usaha UMKM. Justru metode pembukuan itu sangat memberatkan bagi UMKM, bukannya membuat naik kelas ya. Jika dipaksa membuat pembukuan, banyak pelaku UMKM akan memilih tutup saja alias bangkrut. Pembukuan akan menjadi awal muasal masalah besar bagi pelaku UMKM ini, Bapak Presiden terpilih Prabowo Subianto. Nomor 3, struktur pendidikan di negara kita adalah 5% di atas diploma.
95% masih di bawah diploma, artinya berpendidikan rendah. Sehingga mereka sulit untuk mencari pekerjaan dan terpaksalah masuk ke sektor UMKM. Nah, hal ini menyebabkan Pak Presiden harus benar-benar memikirkan nasib kami nih, para pelaku UMKM yang pada akhirnya berakibat kepada nasib dari pekerja di sektor UMKM ini yang jumlahnya lebih dari 100 juta orang, Bapak Presiden terpilih Prabowo Subianto. Nomor 4, konsumsi dalam negeri yang tinggi adalah penyelamat ekonomi Indonesia ketika, kalau masih ingat, pandemi COVID-19 waktu itu. Produksi dalam negeri ini sebagian besar disuplai, disalurkan, dan diberikan langsung oleh para pelaku UMKM di dalam negeri ini. Mohon Pak Prabowo pertimbangkan nasib kami ini. 5. Tidak hanya memperpanjang PPh final UMKM, tetapi kami meminta untuk dipermanenkan saja PPh final UMKM ini tanpa batas waktu. Praktek PPh final permanen untuk omset tertentu telah diterapkan banyak negara, Pak Presiden, di dunia ini ya. Bahkan negara maju sekalipun seperti Italia, Prancis, Portugal, mereka juga menerapkan metode PPh final UMKM ini yang mana sudah dipermanenkan. Berita yang dapat dilihat di berita ini. Demikian teman-teman petisi ini. Saya harap teman-teman pelaku usaha UMKM di seluruh Indonesia atau siapapun dapat ikut menandatangani petisi ini dan mari kita meminta kepada Presiden untuk memperpanjang peraturan ini bahkan mempermanenkan PPh final UMKM bagi kemudahan untuk para pelaku usaha UMKM di Indonesia. Terima kasih.